Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipullah dari Program Studi Teknik Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Saya akan menyampaikan kuliah GL 5009 Penginderaan Jauh Geologi. Topik 13, Aplikasi Data Citra Satelit Penginderaan Jauh untuk Kebencanaan Geologi. Segmen 1, Peranan SAR untuk Gunung Api. Kondisi geologi Indonesia yang terdiri dari jajaran gunung api aktif dari barat sampai timur memiliki potensi bencana kegunung apian yang sangat tinggi. Letusan gunung api pada citra satelit bisa ditandai dengan perubahan spektra tutupan lahan, runtuhnya kubah lava, peningkatan temperatur permukaan maupun deformasi di bagian tubuh dan puncak gunung api. Bahaya letusan gunung api disebabkan oleh awan panas, longsoran gunung api, gas beracun, guguran lava pijar, lontaran batu pijar, dan sebagainya. Selain potensi bahaya, gunung api juga mempunyai aspek nilai ekonomi, misalnya kesuburan lahan untuk pertanian, keindahan panorama untuk pariwisata, dan sebagai sumber energi geotermal. Sehingga metode penginderaan jauh untuk gunung api sangat berperan baik untuk keperluan kebencanaan maupun eksplorasi sumber daya kebumian di lingkungan gunung api. Pada segmen ini akan dijelaskan mengenai peranan penginderaan jauh SAR untuk gunung api. Tanda-tanda alamiah sebelum letusan gunung api bisa dilihat dan diamati kecenderungannya melalui indikasi ilmiah seperti pengukuran fisis di sekitar puncak gunung api dengan melakukan perekaman seismograf, pengukuran gas, dan sebagainya. Juga bisa dilakukan dengan pengamatan menggunakan penginderaan jauh SAR. Pada segmen ini akan diuraikan aplikasi penginderaan jauh SAR untuk mengamati perubahan morfologi dan struktur pada kubah lava, gunung api, dan analisis periodisasi letusan berdasarkan deformasi permukaan dengan metode PLT D-INSAR. Deformasi merupakan suatu fenomena di mana objek-objek alamiah maupun buatan manusia mengalami perubahan bentuk dari kondisi awalnya. Biasanya terjadi perubahan posisi seperti naik dan turun atau bergeser. Citra SAR memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kekasaran permukaan, seperti dijelaskan pada segmen sebelumnya. Untuk keperluan aplikatif dan cepat, analisis kekasaran permukaan dapat digunakan untuk observasi pertumbuhan kubah lava di mana penambahan massa lava di puncak gunung akan menyebabkan kekasaran permukaan meningkat. Pada bagian berikut akan dijelaskan mengenai penggunaan data temporal intensitas hamburan balik SAR melalui analisis kekasaran permukaan pada piksel kubah lava di Gunung Sinabung menjelang letusan awal yang berkepanjangan sejak Agustus 2010. Gunung Sinabung telah aktif kembali setelah masa istirahat yang panjang sekitar 1.200 tahun. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengamati deformasi dengan interferometrik SAR atau INSAR. Untuk kondisi pertumbuhan kubah lava akibat penambahan tekanan atau volume magma di bawah permukaan, tanpa adanya material baru, maka perubahan nilai hamburan balik akan berasosiasi dengan perubahan kekasaran permukaan. Untuk menguantifikasi perubahan kekasaran permukaan dari kubah lava bisa menggunakan metode growing point seed. Metode ini pada dasarnya menggunakan metode seed fill dengan penambahan kriteria batas kontras morfologi sebagai batasan satu area, yaitu dengan menempatkan satu piksel di bagian kubah lava dan mengembangkannya ke area sekitarnya sampai batas kontras terpenuhi. Kemudian, cakupan area kubah lava dihitung berdasarkan resolusi citra setiap pikselnya. Metode yang digunakan ini untuk citra intensitas hamburan balik alos pulsar menghasilkan informasi cakupan area dari perubahan kekasaran kubah lava sekitar puncak Gunung Sinabung yang ditandai dengan rona merah. Berdasarkan luas permukaan kubah lava yang terdeteksi di Gunung Sinabung dan Gunung Merapi dengan citra alos pulsar, kemudian grafiknya bisa ditunjukkan secara temporal menjelang terjadinya letusan tahun 2010. Untuk Gunung Sinabung, meskipun variasi luas kubah lava rendah, perubahan kecil terdeteksi pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2009, kurva menunjukkan relatif datar dan meningkat pada bulan Januari hingga Agustus 2010. Sedangkan untuk Gunung Merapi, luas kubah lava terdeteksi paling tinggi terjadi pada tahun 2007 sampai 2008.
Pada tahun 2010, luas kubah lava menunjukkan penurunan dan diikuti oleh peningkatan maksimum pada tanggal 17 Desember 2010. Berbeda dengan Gunung Sinabung, letusan Gunung Merapi ditandai dengan penurunan luas kubah sebelum terjadinya erupsi. Penurunan luas ini diduga akibat magma dalam reservoir dangkal mengalami proses kristalisasi dan pendinginan sehingga volumenya berkurang. Proses ini diikuti oleh pelepasan gas akibat perubahan fraksi magma cair menjadi padatan, sehingga tekanan reservoir meningkat sampai kubah lava tidak bertahan dan runtuh yang disusul dengan letusan. Demikian penginderaan jauh geologi topik 13 segmen 1. Kita akan bertemu di video untuk segmen selanjutnya. Terima kasih.